Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin jamaah sekalian, ya mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul pada sore hari ini sama-sama dengan niat utama supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini untuk menambah keberkahan dari majelis kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita membaca Niyatut Ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith fi kitabih Manhajus Sawi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sair as-salihin fid dharain. Amin. Bilangkal qala sayyidina Syekh al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu fil fusul al-ilmiyah, idza aradta an ta'rifa an-nafi' al-muhim fi haqiqa min al-ulumi wal a'mal wa la naf'a lahum fastahdir fi nafsika annaka tamuta abadan wa annaka tasiru ila Allah ta'ala wa taqifu bayna yadayhi fayas'aluka an kulli shay'in min ulumika wa a'malika wa jami'i shu'unika wa ahwalik thumma tasiru ila al-jannati aw an-nar. فالمهم النافع هو ما تجده عند ذلك الاستحضار وهو الأولى به والأهم عندك والأجدر الأحق أن تشتغل به وتلازمه بالتها. وقال سيدنا الإمام أحمد بن زين الحبشي نفعنا الله به: مثال علوم الآخرة مثال الغذاء لا يستغنى عنه بكرة وعشية وغيرها من العلوم، ويشير إلى الفروع الفقهية النادرة ونحوها كالفواكه ونحوها من الأمور المستغنى عنها. انتهى ذكره في قرة العين. وكان سيدنا الإمام إدريس بن عمر الحبشي رضي الله عنه يقول على ما ورد في الحديث أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. إن الناس اختلفوا في معنى هذا الحديث فكل نزله على فن من الفنون، وأصوب ما قيل فيه إنه علم الحال، وهو ما يلزم العبد من حين يصبح إلى حين يمسي. وإن من العلم الذي طلبه فرض على كل مسلم هو العلم الذي تتوصل به إلى معرفة الحلال لتتناوله ومعرفة الحرام لتجتنبه. انتهى من النهر المردود. Bismillahirrahmanirrahim.
melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita bahas pekan lalu tentang ilmu yang manfaat. Kita kan semuanya berharap belajar itu dapat ilmu manfaat. Sebelumnya kita naudzubillahi min dzalik, ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian juga sudah kita sebutkan bahwa ilmu yang manfaat itu ialah bukan cuma sekedar banyak pengetahuan, bukan cuma sekedar banyak riwayah ataupun riwayat. Ilmu yang manfaat itu adalah nur, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dengan cahaya itu dia bisa melihat kebenaran. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu termasuk ilmu yang manfaat. Kemudian juga disebutkan bahwa ilmu yang manfaat itu salah satu dari banyak indikasinya, dia mewariskan khosyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang semakin dia berilmu dan ilmunya manfaat, maka dia semakin takut kepada Allah dan dia akan semakin tawadhu kepada manusia, semakin rendah hati. Karena puncak dari ilmu yang manfaat itu, dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa. Kita sudah sempat singgung, tingkatan ilmu itu ada 3. Dikatakan oleh para ulama, salah satu ashbar, ada 3 jengkal. Jengkal yang pertama takabbar. Jengkal yang pertama dia akan takabur. Jengkal yang kedua dia akan tawadhu. Jengkal yang ketiga dia akan merasa bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Nah, itu puncak dari ilmu. Jadi kalau ada dari kita, ya masing-masing kita menilai diri masih sombong, oh berarti kita masih di puncak yang pertama ini. Masih di kaki gunung ilmu, belum di puncak. Kalau sudah mulai tawadhu, ketika dipuji tidak mau, ketika dibilang tidak tahu apa-apa ya terima, oh berarti itu sudah mulai tawadhu. Kalau sudah puncaknya lagi, maka keadaannya akan seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka itu ketika ditanya satu pertanyaan, mereka menginginkan pertanyaan ini dijawab oleh sahabat yang lain, sehingga penanya ini akan bertanya kepada yang lain. Ternyata sahabat itu pun melempar pertanyaan itu kepada sahabat yang lain, sampai ke orang yang pertama tadi yang ditanya. Lebih baik orang lain, bukan saya. Itu puncak dari ilmu. Takut ya ketika dia maju mengatasnamakan ilmu untuk dirinya. Itu tingkat yang sudah tinggi sekali. Ya, seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Shalah di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Ada salah seorang yang ditanya tentang suatu permasalahan. Dia bilang gini, saya itu tahu jawabannya. Di kitab mana saja, di halaman berapa, di baris keberapa, saya tahu katanya. Tapi saya tidak jawab. Ya pasti banyak alasan ya. Salah satunya itu karena ingin menunjukkan bahwa tidak mudah dalam hal ini. Lebih baik kita cari orang lain. Ya mungkin saja ketika dia menyampaikan hal ini kurang keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak alasan-alasan lain. Tapi untuk saat ini memang kalau terlalu tawadhu juga bahaya. Ulama kalau terlalu tawadhu juga bahaya. Akhirnya ulama-ulama ataupun orang-orang yang merasa dirinya ulama muncul, dan mereka lah yang menduduki posisi-posisi fatwa. Sehingga ya para ulama juga untuk kondisi saat ini yang dikatakan oleh para guru-guru kita tetap harus muncul ya, tapi tetap harus menjaga niat itu. Bukan untuk takabur, bukan untuk memperlihatkan dirimu siapa, akan tetapi ini untuk menyebarkan ilmu, untuk menjaga kebenaran itu agar tetap benar. Ya, seperti itu.
Untuk itu Gus Baha bilang gitu. Kalau misalnya dokter spesialis itu tulis di rumahnya spesialis mata, spesialis gigi, ya kan? Biasanya gitu. Orang-orang pada ke situ semuanya. Tapi kok ulama itu saking tawadhunya nggak mau nulis apa-apa. Sehingga orang-orang yang bukan ahlinya akhirnya maju dan memberikan fatwa. Ya, tidak sedikit kita lihat, ya, misalnya di TV-TV, ya ketika ada konsultasi agama kadang-kadang ya tidak fatwanya itu belum matang ketika disampaikan. Bukan berarti salah, tapi belum matang, masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya, Gus Baha bilang itu, coba sekali-kali ulama itu di rumahnya itu pasang papan ahli tafsir gitu. ahli fikih. Sehingga ketika ada masyarakat yang kebingungan tentang permasalahan agama datang ke situ. Jadi ini konteks dalam konteks kekinian ini memang kita harus lebih melihat lebih bijak ya, dalam masalah ini. Intinya di sini kita harus berusaha menekan hati kita supaya tidak sombong dengan apa yang kita miliki, termasuk ilmu dan amal yang merupakan hasil dari ilmu. Nah, kemudian juga di sini ini pengulangan kemarin Imam di dalam sebuah athar, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa di dunia ini pohon itu banyak, tapi tidak semua pohon itu berbuah. Dan buah itu banyak, tapi tidak semuanya itu yang layak untuk kita makan. Artinya ada yang beracun, ada yang tidak bisa dimakan dan lain sebagainya. Begitu juga banyak ulama di dunia ini, tapi tidak semua dari mereka itu mursyid yang bisa membimbing umat. Dan banyak ilmu-ilmu yang disampaikan, akan tetapi tidak semuanya bermanfaat. Sehingga kita harus berusaha mencari guru yang sudah masuk di dalam kriteria guru yang disampaikan oleh para ulama kita, dan juga mencari ilmu yang manfaat. Nah, nanti di sini akan dijelaskan lebih dalam apa saja itu ilmu yang manfaat. Di sini Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata kepada kita, "Idza aradta an ta'rifan nafi'al muhim fi haqqika minal ulumi wal a'mal." Kalau kamu ingin tahu apa yang manfaat dan apa yang lebih penting untukmu dalam hal ilmu dan amal. Kita ingin tahu toh, ilmu apa yang manfaat, amal apa yang manfaat, dan yang paling penting untuk kita. Kalau kita bilang manfaat banyak, ya ilmu misalnya orang belajar kedokteran ya manfaat, karena bisa tahu tentang masalah-masalah kesehatan. Ketika ada orang sakit bisa diobati dan lain sebagainya, itu manfaat. Tapi al-muhim, yang penting juga untuk kita, wal anfa al-aham, yang paling manfaat dan yang paling penting. Fastahdir fi nafsika annaka tamutu ghadan. Kalau kita ingin tahu ilmu, kita ingin tahu amalan yang manfaat dan yang paling penting untuk kita, coba kita bayangkan bahwa besok kita akan mati. Itu kira-kira ilmu apa, amalan apa yang paling manfaat dan yang paling kita butuhkan saat itu. Hari ini kira-kira kalau kita mati besok, tapi insya Allah semua umur panjang. Amin ya Allah. Ketemu bulan Ramadan sehat walafiat. Amin ya Allah. Jadi kita misalnya meninggal besok, kira-kira hari ini mau belajar apa, mau ngaji apa, dan mau ngamalkan apa? Yang paling manfaat dan yang paling penting. Wa annaka tasiru ila Allah wa taqifu baina yadayhi fa yas'aluka an kulli syai'in min 'ulumika wa 'amalika. Jadi kita bayangkan besok ini kita akan mati, kemudian nanti kita akan digiring ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mempertanyakan segala sesuatu, masuk kalau bukan surga ya neraka. Nah, kira-kira ilmu apa yang manfaat untuk kita? Ilmu apa yang paling penting untuk kita?
Kalau kita bayangkan besok kita akan mati, kemudian kita nanti akan dihadapkan dengan yaumul hisab, kemudian nanti pilihannya surga neraka. Kira-kira yang manfaat itu apa? Ilmu apa kira-kira? Amalan apa kira-kira? Aktivitas apa kira-kira? Ya pasti saya mewakili jamaah mengatakan ya ilmu agama. Inilah ilmu yang manfaat dan yang penting. Kalau kita ingin tahu, maka ini ilmu. Amalan apa yang paling penting? Apakah tidur, makan, kerja? Ada yang lebih penting, ibadah kepada Allah, membantu orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini berarti cara kita untuk tahu mana ilmu, mana amal yang manfaat dan yang paling penting untuk diri kita. Sehingga kita itu di dalam kehidupan harus ada prioritas. Oke, kita hidup di dunia, maka aktivitas dunia harus ada. Tapi harus dinomorsatukan untuk kebaikan akhirat kita. Itu nomor satu. Kalau orang yang berakal, maka dia harus ada prioritas, harus mendahulukan mana yang lebih manfaat, mana yang lebih penting untuknya. Dunia penting, tapi ada yang jauh lebih penting, sehingga harus diprioritaskan, didahulukan. Ini nomor satu, kemudian urusan dunia nomor dua. Karena saya masih hidup di dunia, maka tetap saya harus menjalani kehidupan ini. Nah itu dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian dari muridnya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau berkata, mithalu ulumil akhirah mithalul gila. Permisalan, perumpamaan ilmu akhirat itu seperti makanan. La yustaghna anhu bukratan wa ashiya. Yang pasti dibutuhkan di setiap pagi dan setiap petang. Artinya setiap hari kita makan. Apalagi di Indonesia kita sehari berapa kali makan, Pak? Tiga kali makan. Kalau di Arab itu 3 juga. Cuma paginya itu makanan ringan, futurnya itu ya ringan, nanti siangnya itu berat, malamnya tidak terlalu berat. Kalau kita 3 berat semua harus kasih. Alhamdulillah. Wa ghairuha min al-'ulum wa yushiru ila al-furu' al-fiqhiyyah an-nadira wa nahwiha kal fawakih wa nahwiha min al-umur al-mustaghna anha. Nah, jadi kalau ilmu agama itu permisalannya seperti makanan. Ya, makanan kita yang pokok ini, yang pagi, siang, malam, itu ilmu agama. Kalau ilmu-ilmu yang selain ilmu agama itu seperti buah. Buah itu kan ya sedikit-sedikit kita makan, tidak rutin tiap hari. Ya, kalau ada lebih atau mungkin kita ingin makan, tapi itu bukan makanan pokok. Nah, jadi permisalan ilmu agama itu seperti makanan pokok, dan ilmu-ilmu selain ilmu agama itu seperti buah yang kadang-kadang kita makan. Ya, seperti itu. Dan tidak terlalu kita butuhkan. Jadi ini jelas jamaah sekalian, ilmu manfaat itu kira-kira apa? Ilmu agama. Nah, nanti akan diperdalam lagi ilmu agama yang apa? Karena ilmu agama ternyata banyak. Nah, di sini dikatakan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau memberikan komentar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib artinya kalau kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan dapat dosa. Sehingga kita semuanya wajib menuntut ilmu. Kira-kira ilmu apa yang wajib kita tuntut? Ya. Tuntut ini menuntut penjara. Menuntut artinya mencari, ya. Mencari ilmu, mempelajari ilmu. Beliau berkata, ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ada setiap ulama
Yang misalnya dia ahli hadis, dia berkata ilmu yang wajib belajar itu adalah ilmu hadis. Ada yang berkata ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu fikih. Jadi masing-masing ulama itu berbeda pendapat. Nah, beliau berkata wa aswabu ma qila fihi innahu ilmul hal. Makna dari hadis ini yang paling benar menurut saya itu adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Dikatakan wa huwa ma yalzamul 'abda min hini yusbihu ila hini yumsi. Ilmu hal itu ialah ilmu keseharian. Dari bangun pagi sampai tidur lagi. Aktivitas yang kita lakukan sehari itu adalah ilmu hal namanya. Ilmu hal ini wajib kita pelajari. Kira-kira kita baru bangun tidur sampai tidur lagi, apa aktivitas kita? Ya, kita bangun, kita sholat, kita melakukan amalan-amalan yang lain, yang wajib-wajib itu. Nah, itu adalah ilmu hal. Termasuk juga kalau dia memiliki pekerjaan. Misalnya di sini kan jumhuru tujar di sini, mayoritas para tajir. Tajir, iya, karena bahasa Arab pedagang itu tajir. Masya Allah, berarti ini tajir semua. Amin ya Masya. Iya Pak, benar ini. Bahasa Arab pedagang itu apa? Tajir kan? Tajir. Berarti memang pedagang itu tajir-tajir. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, termasuk kalau misalnya dia profesinya tajir atau pedagang. Nah, maka dia harus pelajari tentang ilmu dagang menurut syariat. Kalau dia misalnya karyawan, maka dia harus pelajari ilmu tentang karyawan, tentang syariat, apa yang halal, apa yang haram. Nah, itu harus dipelajari. Itu namanya ilmu hal. Termasuk ilmu hal. Imam Abu Hanifah juga berkata, afdalul ilmi ilmul hal. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal. Jadi jelasnya ilmu hal itu dari bangun sampai tidur lagi. Aktivitas kita selama itu kita pelajari tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada manusia, kemudian kasbul ma'isyah, untuk penghidupan kita di dunia ini, kita cari kerja dan lain sebagainya. Semuanya itu ilmu, harus ada timbangan dari syariat. Maka ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu hal. Dan untuk enak sebenarnya kalau ingin tahu, para jamaah ingin mendalami ilmu ini, ada kitab kecil dari Imam Ghazali, judulnya Bidayatul Hidayah. Nah, itu beliau jelaskan dari kita bangun sampai tidur lagi, semua aktivitas-aktivitas, amalan-amalan yang insya Allah kalau kita amalkan itu ya bisa mudah kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena kebiasaannya sungguh luar biasa baik. Dari bangun sampai tidur lagi itu amalannya sholat, ya zikir, ya pokoknya yang baik-baik semuanya. Itu kitabnya namanya Bidayatul Hidayah, karya Imam Ghazali. Kemudian juga beliau berkata, termasuk juga ilmu yang wajib dipelajari ialah huwal ilmu alladhi tatawassalu bihi ila ma'rifatil halali litatanawalahu. Termasuk ilmu agar kita bisa tahu mana yang halal untuk kita miliki, untuk kita konsumsi, wa ma'rifatil haram litajtanibahu, dan tahu yang haram supaya kita hindari. Apalagi di dalam dunia dagang banyak yang hal-hal yang samar-samar, sehingga harus tahu ilmu tentang dagang. Mana dagang-dagang yang tidak boleh, cara-cara yang dilarang oleh agama. Nah, itu harus kita pelajari. Karena takutnya hasil dari dagang kita itu haram. Kalau sudah masuk yang haram, termasuk musibah yang akan didapatkan. Fa anna yustajabu lahu. Mana mungkin doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang masuk di dalam tubuh kita haram. Sehingga harus pelajari ya ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu hal ini, ilmu yang kita hidup dengannya. Insyaallah jelas ya.
Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Sayyidina Syekh Al-Ali bin Abi Bakr radhiyallahu anhu fi Ma'arijil Hidayah, inna fardul aini minal ilmi thalathatu anwa'. An-naw'ul awwal ma'rifatullahi ta'ala, ay ma'rifatu dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Lita'rifal awalan man ta'buduhu wa bitta'ati man taqsiduhu. An-naw'u tsani ma'rifatu ma furida 'ala al-'abdi fi dhahirihi min ahkami syari'ati wa fawaidiha al-badi'ah. An-naw'u tsalits ma furida 'ala al-'abdi fi batinihi wa huwa 'ilmul qalbi al-muhim al-masruk wa yusamma fiqhul akbar. Al-Masruk. Apa tulisan? Al-apa? Al-Matruk. Mantuk. Yusamma fiqhul kabir ila akhiri maqal. Qala Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, kullu ilmin la yurithu sahibahu al-khasyah wat-tawadhu wan-nasiha lil-khalqi wasyafaqah alaihim wa la yahmiluhu ala husni muamalatillah wa ada'il amanah wa mukhalafatin nafsi wa mubayanati syahawat, fadzalika al-ilmu alladhi la yanfa'. Wa alladhi ista'adha minhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Faqala rajulun al-Junayd ayyu ilmin anfa'? Qala ba'dallaka 'ala Allah ta'ala wa ab'adaka 'an nafsik. Dzakara dzalika al-Mu'abbad fi syarh al-Hikam. Wa qala Sayyidina al-Imam al-'Allamah Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih rahimahullah ta'ala fi fathi basair al-ikhwani, al-ilmu a'zamu abwabid din wa asbabil qurbi rabbil alamin, fabihi ya'riful 'abdu nafsahu fi 'ajzihi wa naqsihi wa dhullihi wa faqrihi, wa ya'rifu rabbahu wa kibriya'ahu wa ghinahu 'anhu wa fadlahu 'alayhi fi jami' amri. Fal ilmu alladhi la yuthmiru hadhihi ath-thamrah wa la tanmu bi hadhihi al-ma'rifah fi hadhihi ash-shajarah laysa min 'ulumid din bihalin, fa innama huwa qil wa qal, wa huwa idza lam yufdih huda wan nur wal yaqin fa innama huwa bala'un qaburun wa sifatul munafiqin. Fa kullu ilmin lam yuqarrib ila Allah falaysa min Allah bi syai'in. Intaha. Baik, di sini ada penjelasan bagi kita tentang ilmu yang wajib dipelajari. Syekh Ali Habib Abu Bakar Ali bin Abu Bakar Al-Aidarus, beliau berkata, ilmu yang hukumnya fardu ain. Apa fardu ain itu? Wajib atas setiap individu. Artinya tidak bisa diwakilkan. Kayak sholat itu fardu ain. Jadi kalau ada orang ketemu kita saat kita mau ke masjid, saya titip sholat saya ya, itu nggak boleh. Karena apa? Fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah boleh diwakilkan. Idza qama bihil ba'du saqatal itsmu 'anil baqi. Kalau sudah dilakukan oleh sebahagian, maka dosa ataupun kewajiban itu gugur dari yang lain. Nah, ini ilmu yang hukumnya fardu ain. Apa saja? Yang pertama ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah itu ada dua caranya. Yang pertama bil burhan, mengenal Allah dengan dalil-dalil, baik Al-Quran ataupun hadis, atau dengan ciptaan Allah. Kita akan mengenal Allah dari ciptaan Allah. Itu namanya bil burhan, dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil. Yang kedua bil ayan, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan hakikatnya. Tapi yang kedua ini jarang. Ini milik para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengenal Allah langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada umumnya kita belajar dari burhan, dari dalil-dalil, dari kitab, dari ulama. Nah, seperti itu. Insya Allah jelas ya. Apa yang harus kita ketahui tentang Allah? Yang pertama, dzatihi, tentang zatnya Allah, wujudnya Allah itu. Kemudian sifatullah, sifat-sifatnya Allah.
kemudian af'alihi, kemudian perbuatan-perbuatannya Allah. Dikatakan lita'rifa awwalan man ta'buduhu wa bi ta'ati taqsidu. Jadi kita ini kan ibadah kenapa? Untuk siapa? Untuk Allah. Bagaimana kita ibadah kepada Allah sedangkan kita tidak tahu Allah? Kan gak masuk akal. Kita mau taat kepada Tuhan yang tidak kita ketahui. Gimana? Maka harus tahu dulu siapa Allah. Sifat-sifatnya seperti apa? Perbuatan-perbuatannya seperti apa? Itu dikatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama setiap manusia yaitu harus ma'rifatullah. Ma'rifatullah jangan diistilahkan pakai istilah tasawuf, terlalu tinggi. Kalau kita pakai istilah tasawuf berarti yang kedua tadi, bil ayan. Tapi ma'rifatullah dalam istilah kita ini, kita mengenal Allah, zatnya seperti apa, sifat-sifatnya, kemudian juga perbuatan-perbuatan. Dari mana kita belajar? Dari ilmu akidah. Jadi ilmu akidah itu wajib. Minimal kita pelajari ilmu akidatil awam, ya, dari kitab Aqidatul Awam. Kita tahu nanti di situ 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat Allah yang mustahil, kemudian satu sifat Allah atau perbuatan Allah. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka Allah itu bebas, bisa mengampuni, bisa mengadab. Maka itu juga kita tahu, itu perbuatan Allah. Allah bisa memberikan surga, bisa memberikan neraka atas kehendak Allah. Di sini Allah bebas. Nah, ini hal-hal ini kita bisa pelajari di ilmu akidah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu ma furidu 'alal 'abdi fi dhahirihi min ahkami syari'ati wa fawaidihal badi'ah. Ilmu yang kedua itu kita pelajari ilmu yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba secara zahir, secara lahir. Ibadah-ibadah apa dari syariat-syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya sholat, zakat bagi yang mampu, puasa, haji. Nah, ini kewajiban-kewajiban semua. Ini dari mana kita pelajari? Dari ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi kita wajib belajar ilmu fikih. Dan ilmu fikih yang paling mudah dan yang paling ringan, ringkas, Safinatun Najah. Karena memang itu dibuat untuk masyarakat awam. Dimulai dari toharo, bersuci, kemudian sholat, kemudian toharo, kemudian sholat, kemudian sedikit zakat, sedikit, tidak banyak, cuma sedikit. Kenapa sedikit? Karena tidak semua orang kaya memberikan zakat, jadi pembahasannya dikit. Kemudian puasa ini pun ditambah oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Puasa, kemudian haji. Itu singkat-singkat. Haji itu dikit pembahasannya. Zakat juga dikit, karena yang bisa zakat dan haji dikit. Jadi ulama kita itu udah pikirkan sampai ke situ. Tapi pembahasan tentang sholat panjang, karena nggak ada pembedaan. Orang kaya, orang miskin yang tetap harus sholat. Puasa juga sama, pembahasannya panjang. Nah, jadi itu termasuk kitab yang direkomendasikan untuk kita pelajari ilmu fikih, ya. Safinatun Najah. Kemudian ilmu yang ketiga, mafuridu 'alal 'abdi fi batinihi. Nah, ilmu yang berkaitan dengan hal-hal batiniyah, ya, yang berkaitan dengan batin, tentang hati. Atau yang disebut dengan ilmu qalbi. Kemudian ada yang juga menyebutnya dengan, nggak tahu ini, al-muhim al-matruk. Ada yang bisa kasih penjelasan? Al-muhim al-matruk, ilmu yang ditinggalkan. Singkatnya ini ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu termasuk ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu hati. Apa itu ilmu hati? Apa itu ilmu tasawuf? Mudahnya begini. At-takhalli wa tahalli. Itu ilmu tasawuf, dua kata. At-takhalli wa tahalli. Takhalli artinya membersihkan diri dari
kotoran-kotoran hati. Kotoran-kotoran kita ini kan sumbernya di hati. Hati kalau baik, dia akan baik diri kita. Hati kalau buruk, maka perbuatan kita juga akan ikut buruk. Maka yang dibersihkan adalah hati. Dibersihkan dulu, itu namanya takhalli. Setelah dibersihkan, tahalli, dihias. Dihias dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi bayangkan orang, mohon maaf, gak mandi 1 minggu, terus pakai parfum. Kira-kira enak tidak? Pakai baju bagus, pakai parfum. Tetap memang kelihatannya bagus, tapi kalau kita dekat, bau. Nah, maka tasawuf itu urutannya begitu. Takhalli dulu, dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, baru tahalli, berhias dengan amal-amal soleh. Nah, itu semuanya dipelajari dari ilmu tasawuf. Dan kitab yang insya Allah rekomendasi dan dipakai hingga sekarang Ihya Ulumuddin. Karena di pembahasan akhir-akhir itu ada bab namanya muhlikat. Muhlikat itu bercerita tentang hal-hal yang akan membinasakan diri. Penyakit-penyakit hati itu dibahas. Bagaimana ciri-ciri penyakit hati? Bagaimana obatnya? Nah, itu dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, baru ada al-munjiat. Al-munjiat itu yang berkaitan dengan bagaimana kita menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Nah, ini 3 ilmu yang wajib atau fardu ain. Tidak boleh satu dari kita mengelak. Nanti di hadapan Allah akan ditanya. Dari 4 pertanyaan yang wajib ditanya tentang ilmu. Ilmumu sudah diamalkan atau belum? Itu yang pertama. Kamu punya ilmu? Iya. Sudah diamalkan? Sudah. Berarti selamat. Kamu punya ilmu? Iya, punya ilmu. Sudah diamalkan? Tidak diamalkan. Masuk neraka. Kamu punya ilmu? Tidak punya. Ini juga masalah. Allah kasih akal, Allah kasih kesempatan, tapi tidak mau belajar. Maka kita harus manfaatkan kesempatan hidup kita ini untuk menuntut ilmu. Minimal yang wajib ini. Ya, 3 ya, saya sebutkan lagi. Ilmu akidah, tentang keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, ilmu fikih, ya, untuk menjalankan syariat-syariatnya Allah. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf. Yang ringan-ringan aja, gak usah terlalu dalam. Yang penting kita sudah pelajari, gugur kewajiban kita ketika nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Suasana makin gelap. Lanjut. Bentar ya. Ini penjelasan lagi bagi kita. Kita bisa mengukur diri masing-masing. Kira-kira ilmu kita ini manfaat atau tidak manfaat, atau masih di antara manfaat atau tidak manfaat. Ini kayaknya kita ini serba 50-50. Kalau mau sempurna juga sulit. Tapi insya Allah kita niatkan. Untuk itu kita setiap kali belajar, kita niatu ta'allum itu supaya dapat ilmu yang manfaat. Di sini beliau memberikan beliau ini Asy-Syaikh Abu Abdurrahman As-Sulami memberikan penjelasan kepada kita supaya kita tahu kita ini ilmunya manfaat atau tidak. Beliau berkata, kullu ilmin la yurithu sahibahul khasyah. Setiap ilmu yang tidak memberikan khasyah, rasa takut kepada Allah, wa tawadu, kerendahan hati, wan nasihah, dan keinginan memberikan nasihat kepada orang lain, lil khalqi wa syafaqata alaihim, dan tidak membuat dirinya kasihan kepada orang lain. Saya ulang lagi, ilmu yang tidak memberikan khasyah, rasa takut kepada Allah, tawadu, kerendahan hati, nasihat lil khalqi, keinginan untuk memberikan nasihat kepada orang lain, wa syafaqata alaihim, dan kasihan. Ini kenapa harus digandeng? Karena ada orang yang memberikan nasihat tujuannya untuk merendahkan orang lain, supaya dia itu kelihatan. Orang kan kalau ngasih nasihat itu kan Masya Allah itu merasa lebih tinggi daripada mansuh. Maka harus apa? Harus memberikan nasihat dan juga
dorongan dia memberikan nasihat itu karena kasihan pada mereka. Kasihan. Orang gak sholat, kamu sholat. Tujuannya apa? Saya kasihan. Gitu. Nah itu syafaqata alaihi. Wala yahmiluhu ala husni mu'amalatillah. Dan ilmu ini tidak membuatnya tidak memberikannya hubungan yang baik dengan Allah. Dia makin belajar, makin jauh dari Allah, atau makin kurang beradab kepada Allah, jadi su'ul adab kepada Allah. Wada'il amanah, dan ilmu ini tidak membuatnya menunaikan amanah ketika dia diberikan amanah. Wa mukhalafati nafsi, dan ilmu ini tidak membuatnya bisa melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu baik untuk melakukan yang haram. Ketika ada sesuatu yang haram, nafsunya itu mendorong dia untuk lakukan. Dia tidak mampu lawan nafsunya. Nah ini namanya. Wa mubayanati syahwat, begitu juga dengan syahwat. Ya, syahwat banyak, termasuk syahwatul lisan, syahwatul udhun, syahwat lisan, syahwat pendengaran, syahwat mata, syahwat perut, syahwat kemaluan. Fadzalikal ilmu alladzi la yanfa'. Maka ilmu ini tidak manfaat. Saya ulang lagi. Ilmu yang tidak mewariskan khosyah, rasa takut kepada Allah. Ilmu yang tidak mewariskan tawadu. Ilmu yang tidak mewariskan sifat memberikan nasihat kepada sesama dan kasihan kepada mereka. Ilmu yang tidak membuat kasihan kepada makhluk-makhluknya Allah dan tidak membuat dirinya menjalin hubungan baik dengan Allah dan tidak membuatnya bisa menunaikan amanat dengan baik dan tidak membuatnya bisa melawan hawa nafsu dan tidak bisa membuatnya untuk melawan syahwatnya, maka ilmu ini adalah ilmu yang tidak manfaat. Jadi pemahaman terbalik, kalau kita bisa lakukan hal-hal ini, berarti ilmu kita manfaat. Kita belajar makin takut kepada Allah. Kita belajar makin tawadhu. Kita belajar makin punya keinginan untuk memberikan nasihat kepada orang lain, sayang kepada orang lain. Hubungan kita dengan Allah makin baik, bisa memberikan amanat kepada orang lain, bisa melawan hawa nafsu, bisa menahan syahwat, berarti ilmunya manfaat. Kira-kira dari semuanya ini sudah terlihat tidak dari keseharian kita? Atau masih 50-50? Masih 50-50 ya? Atau ada yang sudah 70%, 80%? Tapi insya Allah yang penting kita punya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus jalin hubungan baik dengan Allah. Dan banyak berdoa sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak manfaat. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Itu dari banyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Pakai bahasa Indonesia silahkan ya Allah. Jadi sebelum ngaji kita niat dapat ilmu yang manfaat. Setelah ngaji kita berdoa, ya Allah, saya berlindung padamu dari ilmu yang tidak manfaat. Karena ilmu yang tidak manfaat bukan buat dekat dengan Allah, sebaliknya makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ada seseorang yang berkata kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang tokoh, seorang ulama tasawuf besar, Imam Junaid. Ada orang datang kepada beliau bertanya, ayyul ilmil anfa', ilmu apa yang paling manfaat? Qala ma dallaka 'ala Allah. Ilmu yang mengarahkanmu kepada Allah, berarti itu ilmu yang manfaat. Wa ab'adaka an nafsik, dan menjauhkanmu dari dirimu. Wah, ini dalam ini, karena orang tasawuf yang ngomong. Ilmu yang manfaat, yang mengarahkanmu kepada Allah dan menjauhkanmu dari dirimu. Dari dirimu itu artinya dari nafsu.
Diri itu bahasa Arabnya nafsu. Diri bahasa Arabnya itu apa? Nafsu. Sehingga kita bilang hawa nafsu. Hawa keinginan, nafsu diri. Jadi diri kita ini adalah nafsu. Nafsu mengarahkan kepada hal-hal buruk. Sehingga kalau ingin selamat, ingin dapat ilmu amal yang manfaat, maka harus jauh-jauh dari diri sendiri. Maksudnya dari keinginan diri, dari hawa nafsu. Ketika banyak contoh lah. Maksiat di jalan. Diri itu ingin apa? Misalnya maksiat mata, lihat di jalan. Diri itu mau apa? Kalau kita lihat maksiat di jalan, mau lihat toh? Nah, itu berarti hawa nafsu. Berarti masih menuruti hawa nafsu. Ketika bisa melawan hawa nafsu, berarti itu sudah menuju Allah. Ini harus dilawan. Kadang-kadang kalah, lawan kayak Smackdown ini. Digulat, dibanting, bangun lagi. Dan ya, cara untuk kita supaya bisa terus bisa menjaga diri, menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan melawan hawa nafsu, itu caranya yang paling afdol selalu mudawamatu dzikrillah. Selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun kita ingat Allah, zikir. Ketika ada dosa yang kita lakukan, langsung istighfar. Seperti itu. Kalau ada keburukan yang kita lakukan, selain istighfar, kita lakukan kebaikan yang lain. Wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau ada keburukan, maka tutup keburukan itu dengan kebaikan. Ini misalnya ini kopi dong. Apa ini? Air. Ini air. Kalau saya taruh kopi, jadi kopi toh? Jadi kopi. Gimana kita rubah kopi jadi air lagi? Kasih air putih toh? Nah, maka dosa itu kayak kopi. Untuk menghilangkan dosa itu dengan kebaikan, dengan air putih. Maka itu maksud dari Nabi, wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tampuha. Kalau ada keburukan, tutup keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Jadi gitu caranya. Memang ya sulit, namanya hawa nafsu sampai mati ini. Pertempurannya sampai mati. Bahkan dikatakan oleh Nabi ini jihadu akbar. Jihad terbesar adalah jihadu nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Kalau jihad pakai pedang, pakai pistol itu ringan kata Nabi. Yang lebih berat ini, karena bulannya sepanjang waktu, tidak ada libur, tidak ada cuti. Nah, jadi ini, ya, mudah-mudahan kita dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian di sini jamaah sekalian, dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdillah bin Faqih Alamatud Dunya. Beliau ini seorang keturunan Nabi Muhammad SAW yang alim luar biasa, termasuk ya muridnya Al-Habib Abdullah bin Haddad. Al-ilmu a'zamu abwabid din wa asbabil qurbi min rabbil alamin. Ilmu definisinya adalah pintu terbesar untuk masuk ke dalam ruang lingkup agama. Wa asbabil qurbi min rabbil alamin, dan sebab kita makin dekat dengan Allah. Ini definisinya. Fihi ya'riful 'abdu nafsahu fi ajzihi wa naqsihi wa dhullihi wa faqrihi. Dengan ilmu, seorang hamba itu akan tahu tentang hakikat dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Tahu diri ini apa maksudnya? Kalau saya bilang ke jamaah, tahu diri. Tahu diri itu apa maksudnya? Apa maksud perkataan saya? Tahu diri. Artinya apa? Taulah dirimu itu kurang. Yang sempurna itu adalah
Allah. Maka kalau kita tahu diri kita, maka kita akan memandang diri kita itu kurang. Untuk itu ma'rifatun nafsi itu penting. Fi ajzihi, tahu kelemahan kita. Wa nafsihi, kekurangan kita. Wa dhullihi, dan kehinaan kita. Wa fakrihi, dan kebutuhan kita. Manusia itu pasti kurang, pasti lemah, pasti hina, dan pasti butuh. Mohon maaf, ini agak mudah, supaya mudahlah kita untuk memahami. Setiap hari pasti kita butuh makan kan? Mohon maaf. Setelah makan kita bikin apa? Buang air. Buang air besar, buang air kecil. Bisa tidak kita tahan seminggu tidak buang air? Itu adalah tanda kelemahan. Lemah sekali kita. Kurang sekali kita. Butuh sekali kita. Hina sekali kita. Makan harus buang air. Sehari nggak buang air udah, orang nggak bisa kentut, mohon maaf, nggak bisa kentut itu, dioperasi, nggak bisa kentut, operasi. Itu berarti apa? Lemah. Butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah. Nah, maka kalau kita tahu diri kita, maka kita akan tahu Allah, bahwa yang sempurna itu adalah Allah. Dan menjadi hamba Allah itu adalah gelar yang paling sempurna. Karena ternyata gelar yang kita miliki itu tidak membuat kita sempurna. Orang kuliah, SPD, MA, doktor, profesor, akhirnya apa? Makan tetap harus buang. Lemah sekali. Untuk itu, subhanallah, di dalam Al-Quran, untuk bisa istilahnya apa ya, melawan pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan apa? Bahwa Nabi Isa dan ibunya kana yakulani ta'am. Itu apa ya? Contoh yang paling mudah untuk menjelaskan kebutuhan dan kehinaan kita di dunia ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa dan ibunya Maryam makan makanan. Kalau makan makanan konsekuensinya harus apa? Buang air. Hina. Masa orang yang makan buang air menjadi Tuhan? Jadi seperti itu. Nah, kita semakin tahu tentang diri kita, maka kita akan tahu kekurangan kita, kita akan tahu kelemahan kita, kehinaan kita. Kita disuruh sholat, jamaah sekalian. Coba bayangkan, sholat itu hina atau tidak? Hina. Bayangkan kepala kita ditaruh di bawah. Kepala kita ditaruh di bawah di lantai. Itu hina itu. Tapi dengan kita menghinakan diri di hadapan Allah, kita akan mulia. Menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Dan itulah gelar yang paling mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Jadi tidak sembarangan jadi Abdullah itu. Jadi hamba Allah itu berarti merdeka dari yang lain. Abdullah artinya apa? Merdeka dari yang lain. Kalau masih menjadi budak yang lain, budak harta, budak cinta, budak harta, budak jabatan, budak bos. Kalau ada bos sholat, bos atau Allah, ternyata masih jadi budaknya bos, berarti belum Abdullah itu. Abdullah itu berarti dia apa? Merdeka dari yang lain. Allah nomor satu. Itu Abdullah. Jadi nggak gampang jadi Abdullah. Walaupun sekarang ya jadi mudah. Orang sumbangan 2.000 hamba Allah, Abdullah. 100.000 Abdullah, hamba Allah. 1 juta sebut namanya. Gak mau jadi apa. Padahal yang banyak-banyak itu seharusnya Abdullah. Subhanallah. Jadi begitu. Ya'rifu bihi, ya'rifu rabbahu
Dan ilmu itu juga akan membuatnya tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa kibriya'ahu, dan kesombongan Allah. Allah itu maha sombong. Allah yang berhak sombong, adapun makhluk tidak berhak. Wa ginahu, dan maha kayanya Allah. Allahus somad, Allah itu maha kaya. Semua butuh Allah, sedangkan Allah tidak butuh pada mereka. Wa fadlahu alaihi, dan juga kita akan tahu tentang karunia-Nya Allah. Banyak sekali karunia Allah. Kita lakukan dosa, ini Imam Abdul Wahab Asy'arani jelaskan. Orang yang lakukan dosa itu berhak untuk diazab Allah. Jadi mohon maaf, misalnya kita maksiat pakai mata. Maksiat pakai mata. Sebenarnya Allah itu berhak dengan keadilannya untuk mengazab mata kita. Mungkin langsung buta dengan maksiat mata. Tapi Allah itu memiliki karunia yang besar, sehingga itu tidak langsung diadab, diampuni, diberikan kesempatan untuk istighfar, untuk melakukan kebaikan. Itu termasuk karunia-Nya Allah. Sehingga kata beliau, kalau kita lakukan dosa, selain kita melakukan istighfar, lalu dosa, kita mandang sesuatu yang tidak boleh, astagfirullah. Setelah astagfirullah kita bilang alhamdulillah. Bukan alhamdulillah lakukan dosa. Astagfirullah, alhamdulillah. Bukan itu. Astagfirullah, alhamdulillah, saya tidak diazab Allah. Masih dikasih kesempatan. Dan saya tidak melakukan dosa yang lebih besar daripada ini. Alhamdulillah. Nah, jadi itu karunia-Nya Allah. Karunia-Nya Allah, dan sangat banyak. Di dunianya banyak, nanti di akhirat juga insya Allah kita dapat banyak karunia Allah. Amin ya rabbal alamin. Fal ilmu alladhi la yuthmiru hadhihi thamara la wa la tanmu bi hadhihi al-ma'rifah hadhihi syajara falaysa min ulumiddin bihal. Jadi kalau ada ilmu yang tidak membuatnya kenal dengan dirinya, tentang kekurangan dirinya, dan tidak membuatnya kenal tentang Allah, tentang kesempurnaan Allah, berarti itu bukan ilmu agama. Bukan ilmu agama yang manfaat. Innama huwa qil wa qal. Itu mungkin ilmu basa-basi, ilmu gosip. Qil wa qal itu artinya ilmu dikatakan, bilang gini, bilang gitu. Jadi ilmunya enggak jelas. Ilmu yang tidak jelas. Wa huwa idza lam yufidil huda wan nur wal yaqin fa innama huwa bala'un wa bur wa sifatul munafiqin. A'udzubillahi min dzalik. Ilmu yang tidak mengarahkan kita kepada hidayah, kepada cahaya, kepada keyakinan, maka itu adalah ilmu yang membawa musibah. Na'udzubillahi min dzalik, dan akan menggiring seseorang memiliki sifat-sifat orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Fakullu ilmin, ini kesimpulannya. Fakullu ilmin, maka setiap ilmu lam yuqarrib ilallah falaysa minallahi bisyai. Ilmu yang tidak membuat dekat seseorang kepada Allah, maka ilmu itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Maka carilah ilmu yang berharga. Apa itu? Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat artinya yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik perbuatan kita, lebih khosyah, lebih tawadhu, lebih baik hubungan kita dengan sesama, maka itulah ilmu yang manfaat. InsyaAllah jelas ya ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu yang manfaat. Amin. Dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat. Amin. Dipertemukan dengan guru-guru yang mengajarkan kita ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melakukan amal soleh. Amin. Istiqamah, ikhlas hingga akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياءك واسلك بي سبيل هداك والحقني بعصفك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.